Jadi kalau misalnya itu tadi kita lakukan 30 kali dan 2 kali nafas buatan itu dianggap sebagai satu siklus. Ya. 30 kali pompa, 2 kali nafas buatan itu satu siklus. Kita lakukan 5 kali. 5 kali itu kira-kira adalah 2 menit. Oke. Kalau udah 2 menit, kita cek dulu lagi. Bener nggak nih masih henti jantung atau jangan udah bernafas? Atau sudah ada denyut jantungnya, ya? Oke. Next slide. Ya. Next, ya. Nah, jadi kenapa menilai jalan nafas ini belakangan? Karena yang diutamakan adalah denyut jantungnya dulu. Nah, kalau sekarang ada pertanyaan nggak? Misalnya, dok, dia denyut jantungnya masih ada, tapi dia nggak bernafas. Apa yang kita lakukan? Ngapain coba? Hah? Bungkus lagi? Jangan. Jadi kita menilai jalan nafas itu dengan cara look itu melihat. Kita lihat gerakan dadanya kembang kempis nggak? Habis itu kita dengerin suara nafasnya ada nggak? Atau jangan-jangan suara nafasnya itu berarti ngorok, ada sesuatu pasti. Ya, atau kita rasakan hembusan nafasnya, ya. Oke, next. Nah, ini mengatasi jalan nafas tadi ya. Sudah sempat kita lihat di sebelumnya. Jadi head tilt dan chin lift itu kita menengadahkan kepala atau jaw thrust. Nah, sekarang next. Nah, mengatasi sumbatan jalan nafas. Nah, ini kan teman-teman semua ada di jalan ya. Bang, minta satu bang, satu sama dipakein helm. Di bawah pakai ini aja bang, pakai alasnya, tapi pakai helm. Oke. Jadi ini cerita kan pasti pengemudi tidak hanya pengemudi mobil ya, pengemudi motor pun ada. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan kalau ada pengemudi motor yang masih pakai helm, tapi dia ada kecelakaan, terus dia nggak sadar. Kita mau ngasih nafas buatan gimana kalau ada helmnya? Nggak bisa kan? Nah, sejauh yang saya pelajari, kita sepertinya sulit kalau melakukan membuka helm ini cuma sendiri. Minimal berdua, nggak usah se-RT. Ya, caranya seperti apa? Ya kita tetap prinsipnya adalah menjaga jalan nafasnya tidak tertutup. Ya, dengan cara apa? Jadi biasanya kita megangin gini. Oke. Kita megang mulai dari dada, terus kita telusuri ke kita buka dulu nih kancingnya kita buka dulu. Nah, kancingnya kita buka dulu. Terus ini kita pastikan si jempol sama jari kita itu menahan rahang. Ya. Jadi tadi kayak kan ada jaw thrust tuh kita gini nih. Ya. Kalau dia ditengadahkan seperti ini kan dia terbuka nih jalur nafasnya. Tapi ini kita juga tahan. Ya, barulah perlahan-lahan dibuka. Seperti itu. Ya, jadi nggak boleh asal tarik aja. Kenapa? Kalau asal tarik, dia ada curiga patah di lehernya, ya makin patah. Nanti ngikut lagi kepalanya di helm. Ya, itu adalah teknik untuk membuka helm pada pengendara motor yang kecelakaan. Ya. Nah, saya tadi kelompok berapa aja? 9, 8, 7, sama 5. Saya mau kelompok satu orang. Mana kelompok 1? Kelompok 1? Boleh, masnya. Sini mas. Tepuk tangan dulu dong. Mas siapa? Siapa? Fadilah. Oke. Sekarang itu ada dua gambar. Mau yang mana? Kanan. Yang kanan, di situ. Oke, berarti kita mau mesra-mesraan. Ya. Jadi, Mas suka makan apa? Nasi. Jajanan apa? Jajanan
Cilok kali ya? Cilok. Oke. Saya pernah ketemu pasien, itu bang, yang bule makan cilok, keselak cilok, bule keselak cilok, lucu nggak tuh? Dia nggak tahu ini, oh cilok diapain ya? Jadi bule keselak cilok, dia lagi jalan-jalan di tempat ekopark, ya, dia makan cilok keselak, dia demam gitu. Terus yang kita lakukan adalah yang gambarkan apa? Heimlich maneuver, ya, Heimlich maneuver. Jadi pasien yang tersedak apa sih biasanya keluhannya? Apa? Sesak, betul. Bisa ngomong nggak? Susah. Agak susah. Boleh dikasih minum nggak? Hah? Nggak boleh. Kalau dia sudah tersumbat, dia sudah kesulitan nafas, jangan. Kenapa? Dia nafas aja susah, apalagi dia minuman itu kan ditelen. Itu dua jalur yang berbeda. Dia nafas aja susah, sekarang disuruh nelen. Ya, makin bahaya. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Sekarang masnya berdiri seperti ini, agak maju, agak maju. Tasnya boleh ditaruh dulu di samping dulu. Oke, berdiri agak ke depan. Lagi. Oke. Sekarang sekarang kakinya agak dilebarin. Oke. Nah, sekarang tangannya gini semuanya. Tangannya gini semua. Oke. Nah, ini taruh di kita, ini kan ada tadi kan kita beri rangsang nyeri di sini nih. Di bawahnya kan ini nggak keras nih. Nih, ini adalah ulu hati. Ya, ulu hati ini adalah lambung kan isinya. Lambung itu naik ke kerongkongan, langsung ke mulut. Jadi tangan yang kita kepal ini kita taruh di ulu hati. Oke. Taruh di ulu hati, habis itu tangan satu lagi mendorong di sini. Oke. Kaki kita masukin ke dalam sini. Kenapa? Ini untuk menahan. Habis itu pasiennya kita dorong ke dalam. Hentakan sekencang mungkin. Ya. Dihentakkan sekencang mungkin. Sampai apa? Sampai keluar si ciloknya tadi. Terus dimakan lagi. Cocol dulu deh. Saus kacangnya udah habis tuh, udah cocol lagi, kita makan lagi. Ya. Repot ya. Oke, makasih ya Mas. Oke, tepuk tangan dulu ya. Soal kayak gitu. Kalau anak-anak gimana? Kalau anak-anaknya sudah agak besar, sama posisinya seperti tadi. Ya, tapi kalau bayi gimana? Kalau bayi itu dibalikin. Jadi perutnya kita taruh di tangan kita. Jadi dia kayak gini ya. Terus kita dorong belakangnya. Itu namanya teknik back blow. Kita dorong dari punggung. Ya. Kalau misalnya dengan digituin juga nggak bisa, ciloknya misalnya udah keburu masuk, apa yang harus dilakukan? Dibawa ke rumah sakit, nggak bisa lagi. Kita harus pasang selang nafas ke ventilator. Kalau kayak gitu, nggak bisa lagi. Ini kan penolongan pertama. Kalau itu gagal, mau nggak mau harus ke rumah sakit. Ya, kadang-kadang pasien itu sampai kebiruan, bibirnya udah biru. Ya, pas dilakukan ini sudah keluar, dia masih sesek, tetap bawa ke rumah sakit untuk oksigenasi, untuk evaluasi. Ya, gitu. Next. Nah, ini ada namanya automated external defibrillator. Bapak-bapak dari IMI mungkin pernah lihat nggak? Di bandara, di stasiun, harusnya di terminal juga ada, perkantoran, hotel, betul. Harusnya di Indonesia seluruh tempat ruang publik itu ada automated external defibrillator. Ya, ini pernah saya ada cerita. Jadi defibrillator itu dia mengalirkan kejut listrik secara otomatis ke jantung. Ya, nah dia kayak koyo tapi ada kabelnya. Dipasangnya di mana? Di dada kanan atas sama dada kiri bawah. Dia ngalir listrik dari sini ke sini, set, gitu. Kenapa dikasih listrik? Itu pada pasien-pasien yang irama jantungnya terganggu pada henti jantung. Ya, jadi
salah satu tujuan tadi kita minta tolong saat ketemu pasien henti jantung adalah untuk membawa AED. Jadi sambil kita pompa jantung, ya, kalau AED-nya sudah datang, alat ini kita pasang. Nanti AED-nya itu akan bilang continuous resuscitation atau continue compression. Kita dikasih instruksi, oke lanjutkan. Habis nanti kita suruh diam, stop compression. Kenapa disuruh stop sama alatnya itu? Karena dia mau menilai irama jantungnya. Apakah irama jantungnya ini bermasalah hingga harus diberikan kejut listrik atau tidak ada denyut jantung sama sekali. Kalau tidak ada denyut jantung sama sekali, bukan berarti kita kasih listrik, tapi kita pompa, gitu. Jadi kejut listrik itu hanya, jadi gini, dia misalnya listriknya bermasalah nih, iramanya gini, gitu. Kita kasih kejut listrik, dia akan langsung berhenti dulu jantungnya. Nanti, nah itu tadi normal. Seringnya adalah dikasih kejut listrik, ya tetap berhenti juga. Kalau kayak gitu gimana? Ya kita lanjutkan lagi pompa jantungnya, gitu. Jadi nggak kayak di sinetron, semuanya was pinggir semuanya, lanjut lagi, semuanya digitu-gituin, nggak semua, ya. Tapi alat ini harus ada, gitu. Kayak Christian Eriksen yang di World Cup ya, apa ya di Euro tuh ya? Dia kolaps di lapangan pas dia lagi membela Denmark ya. Itu dia terjadi henti jantung. Ditupin agar medisnya bisa kerja dengan tenang. Itu pakai AED di situ. Lalu dibawa ke rumah sakit. Next. Nah, sebelum kita udah 1:30 ya, 11:30 sudah pada lapar ya. Ini sebelum ke penanganan luka dan cedera, karena ini nggak terlalu banyak memang. Lebih banyak yang di jantung paru. Ada yang mau tanyain dulu nggak tentang henti jantung dan henti nafas? Silakan, Bapak siapa dari kelompok berapa? Diri Pak. Pertama saya Iqbal dari tinggal di Yogyakarta, masuk DPD Jawa Tengah. Berkaitan dengan yang tadi yang dipaparkan oleh Pak Dokter, dari ketiga tadi ya, pertama dengan suntikan dada yang terkait dengan ini ya. Nah itu ada kemarin itu Pak kejadian menentukan pasien ini mati atau sudah meninggal atau belum bagaimana. Jadi saat meninggal itu kan ada tanda-tanda kematian. Tanda-tanda kematian itu satu, tidak ada denyut jantung, ya, tidak ada denyut jantung disertai dengan tidak ada nafas, ya. Berikutnya adalah tidak ada refleks cahaya. Nah, refleks cahaya itu biasanya kita lihat dari kita center si mata kita. Dia masih ada refleks cahaya apa enggak? Kalau masih ada refleks cahaya, itu sebenarnya otaknya masih bekerja. Maka belum bisa kita bilang pasien ini udah meninggal. Maka tetap kita lakukan resusitasi atau tetap kita berikan pertolongan, ya. Nah, untuk menilai denyut jantung, kadang-kadang kita nggak cuma cukup dengan ngeraba nadi aja, direkam jantung. Nah, direkam jantung kan ketahuan masih ada nggak sih irama jantungnya. Kalau masih ada walaupun sedikit dan masih memungkinkan, itu akan kita lakukan, tetap lakukan pertolongan. Biasanya kurang dari 30 menit itu masih ada semua. Denyut jantungnya masih ada, refleks cahayanya pun masih ada. Gitu. Mungkin pas di sana kan 2 jam katanya di puskesmas masih ada gitu ya. Nah, mungkin saat di rumah dia sudah tidak sadar, tapi sebenarnya denyut jantungnya masih ada. Tapi mungkin lemah. Mungkin saja, karena kan keterbatasan satu kemampuan untuk menilai secara langsung sama keterbatasan alat. Mungkin di puskesmas minimal rekam jantung tuh ada. Gitu. Dan mungkin yang menilai dokter atau perawatnya sehingga dia bisa, oh ini sebenarnya masih ada nih. Jadi masih bisa ditolong. Jadi mati suri itu sebenarnya istilahnya dia aktivitas otaknya masih ada, ya, tapi denyut jantung dan parunya ini sudah sangat lemah, gitu. Jadi mungkin secara awam sulit untuk dinilai. Nah, kalau dipakai alat-alat kan bisa kita lebih mudah nilai dan dilakukan resusitasi kalau masih memungkinkan. Kalau udah nggak ada refleks cahaya ya nggak perlu juga. Nah, terus tadi pertanyaan kedua, dia posisinya terjepit.
artinya kan si korban ini belum aman sebenarnya. Posisinya tidak memungkinkan dilakukan resusitasi, ya kan? Tidak memungkinkan dilakukan pertolongan. Ya sebisa mungkin aja. Misalnya apa? Kalau ada oksigen ya kasih selang oksigen, ya, atau dibuka bajunya biar dia tidak terlalu sempit, ya. Terus kalau dia masih bisa teriak-teriak, artinya dia sekarang nafasnya masih baik, gitu. Masih sadar tapi orangnya. Pas kejepit itu masih sadar. Oke, kalau masih sadar artinya dia ada trauma di dada, tapi masih bisa bicara, artinya pernafasannya tidak tertutup, sumbatan nafasnya nggak ada, gitu. Itu diistirahatkan aja sebenarnya sampai memang ada pertolongan berikutnya. Kita nggak bisa ngelakuin apa-apa lagi Pak, emang, gitu. Kalau misalnya dia terjepit, denyut jantungnya, nadinya masih ada, tapi dia nggak nafas, kita lakukan apa? Ya sebenarnya diberikan nafas buatan, kalau memungkinkan posisinya. Kalau nggak memungkinkan ya kita nggak bisa juga, begitu. Ya yang bisa kita lakukan semaksimal yang bisa kita lakukan memang. Itu kan keterbatasan di lapangan ya, nggak bisa kita hindari juga, gitu. Semoga menjawab ya Pak ya. Dan cedera itu kita harus nilai dulu, satu adalah dia masih bisa nafas atau enggak. Seperti tadi saya bilang, kalau dia masih bisa nafas, artinya saluran nafasnya ini, kalau dia masih bisa ngomong, artinya saluran nafasnya tidak tertutup, ya. Karena kalau misalnya dia ada luka robek tapi dia nggak nafas, yang bikin mati itu nggak nafasnya, ya. Berikutnya adalah blood, ada sumber perdarahan apa enggak? Dia ada luka robek nggak yang dia udah nggak nafas, harus kita buka sumbatan nafasnya. Habis itu dia ada perdarahan, ya harus kita hentikan perdarahannya. Habis itu baru kita lihat brain itu apa? Otak itu artinya kita harus lihat dia ada nggak kemungkinan cedera kepala. Ada memar kah, ada benjol, atau ada luka di wajahnya, atau ada darah keluar dari telinga dan hidung, ya. Berikutnya adalah perut. Dia kira-kira ada cedera di perut nggak? Ya, ada muntah atau tidak? Ya, sama baru tulang. Oke, next. Nah, ini tanda dan gejala pada patah, ya. Jelas dia ada nyeri hebat, atau ada suara krek, ya, atau kalau dislokasi keluar dari sendi gitu. Habis itu ada perubahan bentuk, misalnya kayak yang di posisi atas tuh ya, dia tangannya jadi kayak garpu, ya. Itu biasanya sering tuh jatuhnya begini, nahan, dia ada patah di situ, ya. Pengendara motor tuh sering tuh kayak gitu, dia jatuh, dia nahan pakai tangannya dia, pasti nggak kuat, patah jadinya. Atau misalnya di yang gambar tengah yang kaki itu kanan dan kiri beda tingginya, ya kan? Karena satu patah, dia naik ke atas, itu jelas ada patah. Next. Penanganan luka terbuka. Tadi kelompok berapa yang belum? Dua. Mana dua? Dua. Hitam. Mana yel-yelnya? Dua. Apa? Satu yuk. Bantuin saya yuk. Ini biar semuanya dapat poin. Penanganan luka terbuka. Jadi apa harus dilakukan? Oke. Mas siapa namanya? Rafli. Iya. Kolak. Ya udah apa gitu. Oke. Penanganan luka terbuka. Jadi luka terbuka itu apa yang dilakukan sih? Satu adalah balut tekan 10-15 menit. Balut tuh diapain? Ya ditutup sama ditekan. Pakai apa? Pakai baju boleh. Pakai apa lagi? Kasa bagus kalau ada. Apalagi? Plester boleh. Tapi yang penting adalah saat ini kita tekan dulu. Kita tutup dan kita tekan, ya. Habis itu hingga terbentuk bekuan darah, baru nanti dibawa ke rumah sakit. Misalnya, kamu mau lukanya di mana? Bebas ya? Iya. Oke, ceritanya di tangan ya, tangannya diluruskan. Misalnya ini ada luka nih di sini, ya. Jadi harus kita lakukan, kita balut tekan dulu. Kalau adanya baju gimana? Nggak apa-apa pakai baju. Kadang-kadang kalau misalnya ojol nih, dia masih pakai jaketnya kita buka, kita tutup di situ. Nanti, ya ini kan penanganan awal ya.
teman-teman kan pasti bertemunya di jalan dan di kenapa? Ya, sakit. Ah. Itu malah lemes belum makan. Nah, jadi kita balut, habis itu kita tekan. Dengan apa? Ya kita ikat, ya. Oke. Hah? Oh, lehernya ya. Nah, terus kita tinggikan. Kenapa ditinggikan? Biar aliran darahnya, kalau saya gini kan dia gravitasi kan turun nih, dia akan makin muncrat. Ya. Nah, terus kalau kayak gini, sekencang apa ngikatnya? Sekencang-kencangnya kah? Nih, mohon maaf sekali. Kadang-kadang ada kalau kita ada curiga patah, kita ke dukun patah tulang. Yang sering terjadi apa? 1-2 jam berikutnya di sininya nih bengkak baal agak biru. Kenapa? Karena kenceng banget. Yang perlu kita nilai adalah satu, misalnya ini lukanya di sini, udah kita tekan nih, kita raba di sini, masih teraba nggak nadinya? Oh masih teraba, berarti aliran darah dari jantung ke sini masih baik, ya. Atau misalnya jari kita deh, ini kan warna merah nih, kalau kita pencet gini, jadi biru, jadi putih kan? Kita balikin lagi, kembali ke merah lagi apa enggak? Kalau dia kembali merah dalam kurang dari 2 detik, itu artinya aliran darahnya masih bagus. Sama dia kerasa baal apa enggak? Jangan terlalu kenceng, persarafannya terhimpit, itu juga nggak bagus, gitu, ya. Ini prinsipnya adalah sama baik di tangan, di kaki, ya, kayak gitu. Nah, misalnya sekarang ini curiganya patah, ya, kita patahin dulu mas ya. Iya, patahin dulu. Bertak. Ya, keretak. Bertak. Oke, misalnya dia luka, terbuka, berdarah, terus kok nggak bisa digerakin ya dok? Diginin tuh dia jatuh gitu ya? Harus diapain? Next. Nah, kita pasang splint atau bidai. Ya, bidai ini bisa di mana-mana, mulai dari jari, ya, leher, tulang belakang sampai kaki. Ya, kalau misalnya contoh ekstrim, ya semuanya kita bidai. Sekalian tiduran dia, dan dia nggak gerak-gerak. Misalnya kita curiga pada apa? Patah pada tulang ekor atau tulang pinggul atau tulang belakang. Dia benar-benar harus lurus. Ya, misalnya ini patahnya di lengan bawah. Ya, ada sendi apa aja di sini? Siku sama pergelangan. Jadi bidainya harus cukup panjang untuk melewati 2 persendian. Ya, misalnya gini. Di pen kita. Nah, kalau dia kayak gini, misalnya ini kita tahan nih, dia kayak gini-gini, dia nggak akan gerak-gerak nih. Tapi kalau kita cuma, misalnya yang kecil, nah kita misalnya pasangnya begini, sekarang sikunya nggak terfiksasi, dia akan tetap gerak-gerak, maka tetap akan patah, ya. Kamu suka yang warna pink atau biru? Pink dah. Pink ya? Iya. Tapi kependekan itu. Iya, panjang aja lah. Jadi kita harus posisikan atau gini aja bang, bednya tuh sini deh. Tiduran. Jadi prinsipnya adalah melewati 2 persendian, ya. Jadi misalnya kalau di paha gimana? Kalau di paha di sini gimana? Berarti ya dari bokong sampai ke kaki. Ya, nggak boleh cuma bokongnya doang. Kalau di lutut, di betis gimana? Ya berarti harus dari sini sampai ke sini, ya, agar dia fiksasi, dia tidak gerak. Tiduran saya. Nggak usah bang, saat jatuh nanti. Kagak pak. Gini aja buat ya. Jadi berapa kayu sih yang dibutuhkan? Sebenarnya kalau bisa 3, minimal 1. Bahannya harus apa? Ya kalau bisa yang satu keras, dia tidak mudah patah, tapi juga permukaannya tidak kasar ya, biar nggak nyeri, nggak tertekan ya.
gitu. Kalau nggak ada, apa contohnya yang bisa kita gunakan? Alternatifnya? Hah? Bambu bisa, cuman kalau bambu kan dia agak bulat ya. Takutnya dia terlalu ini. Papan boleh. Hah? Kunci roda. Kunci roda kayak gimana sih? Kunci roda. Oh, nggak bisa dong. Nah, jadi biasanya kita kayak giniin ya. Ini kita ikat. Diikat. Nah, ini 3 nih. Jadi kanan kirinya dia secure, aman. Oke? Ya, itu taruh ini bonus, boleh bawa pulang. Mayan ntar kita ke lampu merah ya. Lampu merah. Gitu. Jadi yang sudah jadi jangan lagi peserta RBPI Food Bootcamp nanti bikin bidainya asal-asalan, ya, jangan, harus bagus. Nah, jadi kalau dia patahnya di sini, dia nggak akan kemana-mana nih, ini akan sangat kuat, gitu, ya. Kalau misalnya melewati 2 sendi, dia akan baik, ya. Oke, terima kasih. Nanti aja. Biarin aja, biar nggak usah makan siang ya. Oke, next slide.